kenapa kita itu harus bekerja sama. Mesin pencarianku belum bisa menemukan hubungannya. Mendingan ngerjain sendiri. Aku juga pasti bisa. Susah ya? Aduh, tangan aku merah. Jadi merah. Shalom agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar? Baik. Wah, senang banget bisa ketemu kalian lagi. Siapa yang sudah siap untuk berpetualang hari ini? Angkat tangan. Oh, apa ya tugas kita hari ini? Penasaran banget deh. Wah, sudah ada notifikasi pertanyaan nih. Kita langsung lihat aja yuk apa tugas kita hari ini. Salam Detektif Nanda dan agen-agen Superbook. Kenalin, nama aku Arna. Aku dari Giamalai Air. Jadi aku bisa melakukan semuanya sendiri. Karena kalau sama teman itu nyebelin. Tapi kata guru aku harus kerja sama. Kenapa ya kita harus kerja sama? Tolong jawab ya. Terima kasih. Yang pasti kerjasamanya yang baik ya. Bukan kerjasama waktu ulangan. Pertanyaan yang menarik nih. Detektif juga penasaran sih, kenapa kita itu harus bekerja sama. Siapa yang mau ikut berpetualang mencari jawaban dari pertanyaan ini? Yuk bantu detektif untuk menemukan clue-nya. Apakah kalian melihat sesuatu yang bercahaya? Di mana? Di mana? Sini. Oh iya. 1, 2, 3. Anggota tubuh manusia. Kita tutup, kita cari yang lain. Di bawah. Sini atau sini? Sini. Oke. 1, 2, 3. Tali. Yang lain. Di mana? Di belakang. Terima kasih. Oke, ini yang terakhir apa ya gambarnya? Tembok apa ini? Kok roboh sih? Ya ampun, kita punya gambarnya tuh anggota tubuh manusia. Terus ada tali sama gambar tembok yang runtuh ini. Apa ya hubungannya sama kerjasama? Kalau kita sudah menemukan semua clue-nya, saatnya kita untuk berpetualang mencari jawabannya. Ayo kita berangkat! Kepala, pundak, lutut, kaki. Kisna, kamu lagi ngapain nih? Aku sedang menghafal anggota tubuh. Detektif mencari aku. Ya Gisma, aku sama agen-agen Superbook mau minta tolong lagi nih sama kamu. Kita dapat pertanyaan, kenapa kita itu harus bekerja sama? Terus kita dapat clue-nya adalah anggota-anggota tubuh seperti ini. Kira-kira apa ya hubungannya ya? Coba aku cari di mesin pencarianku. Mesin pencarianku belum bisa menemukan hubungannya. Tapi aku bisa kasih informasi tentang tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia. Tubuh manusia terdiri atas kepala, badan, tangan, dan kaki. Dan masing-masing tubuh ini memiliki anggota tubuh masing-masing. Kalian bisa sebutkan anggota tubuh di kepala? Betul, ada mata, hidung, mulut, telinga, pipi, dagu. Pokoknya masih banyak lagi deh. Ya, banyak sekali anggota tubuh kita yang kita miliki. Bentuk mereka berbeda-beda, begitu juga fungsinya. Cara kerja setiap anggota tubuh juga memiliki sistem masing-masing. Ada sistem pernafasan, pencernaan, otot, peredaran darah, dan masih banyak lagi. Dalam sistem tersebut, setiap anggota tubuh akan melakukan tugasnya masing-masing sehingga bisa berjalan dengan baik. Gitu ya.
Mereka berbeda-beda, tapi supaya sistemnya itu bisa berjalan dengan baik, mereka berarti harus melakukan tugasnya masing-masing. Mungkin hubungannya sama kerjasama adalah setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing tuh. Nah, supaya tujuan kita bisa tercapai dan berjalan dengan baik, kita harus bekerja sama. Tujuan kita kan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, kita harus bekerja sama menggunakan kemampuan kita supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Oh, begitu. Jadi, alasan pertama kita harus bekerja sama adalah apa? Betul, supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan dengan cara bekerja sama melalui setiap kemampuan kita. Karena kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri. Betul tidak, Gismo? Permisi, Profesor. Detektif Nanda datang lagi. Ada apa kemari? Biasalah kalau kesini kan mau minta sebuah bantuan ya. Iya. Jadi hari ini kita dapat pertanyaan tuh. Kenapa kita harus bekerja sama? Terus kita dapatnya clue ini. Apa ya maksudnya? Oh, pas banget nih. Aku juga lagi eksperimen pakai tali. Kalian tahu gak kalau tali itu terbuat dari serat? Banyak jenis serat yang berbeda. Ada yang dari tanaman atau plastik. Terus dipilih jadi satu untuk membentuk benang. Terus sejumlah benang itu dibuat menjadi untayan dan akhirnya tali terbuat dari sejumlah helai. Simpel lagi nih deh. Tali itu adalah kumpulan serat yang disatukan. Gitu. Tadi pertanyaannya apa, Detektif? Pertanyaannya adalah kenapa kita itu harus bekerja sama? Kita harus Aku tahu nih, Detektif. Coba deh Detektif Nanda tarik benangnya nih. Ejen-ejen kalau punya benang di rumah, minta mamahnya, boleh ya kita coba ya. Oke, boleh. Ambil sehelai, terus Detektif dan ejen-ejen coba tarik. Tarik. Terus apa yang terjadi? Nah, Putus. putus kan? Gampang banget. Iya. Sekarang coba tarik tali ini. Kalau kalian punya tali yang seperti ini juga, boleh ya. Boleh dicoba di rumah. Coba tarik ya. Yang kencang. Susah banget. Susah ya? Aduh, tangan aku merah. Jadi merah. Aduh, sakit. Dia kencang banget kan? Iya benar. Nah, itu dia kenapa kita harus bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, kita bisa mendapatkan kekuatan. Kita bisa jadi saling menguatkan juga dan saling mendukung. Kan kalau sendirian, jadi kayak benang tadi kan. Kalau kita ada masalah, kita jadi cepat menyerah, kita bisa jatuh dan terpuruk. Tapi kalau kita bekerja sama, ketika ada masalah, kita bisa jadi kuat. Karena ada yang menguatkan kita, ada yang menyemangati kita, ada yang mendukung kita dalam doa. Terus kita juga bisa saling membantu satu sama lain untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi lebih baik. Oh, aku ngerti sekarang, Profesor. Tadi kan pertama alasannya tuh kenapa kita harus bekerja sama adalah karena dengan bekerja sama kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua tadi supaya kita bisa menjadi kuat dan saling mendukung supaya kita bisa membantu dan saling bertumbuh. Betul banget, Detektif. Oh, gitu. Terima kasih ya, Profesor. Kita harus pergi lagi nih karena masih ada clue yang belum terjawab. Semangat ya, Detektif. Makasih ya. Dadah. Dadah. Wah, ada roti, keju, sama selada. Bikin sandwich ah. Bikin gini doang mah gampang. Gak usah bantuan mama.
Tuh kan bisa sendiri. Sekarang gelasnya di mana ya? Yes, gak tumpah. Keren emang aku ini, bisa bikin semuanya sendiri. Wow. Banget. Ya ampun, Selin, berantakan banget. Berantakan gini, ya ampun. Aku pusing banget Kak, aku ada tugas ngerangkum sama harus ngerjain tugas di buku ini. Tapi aku nggak bisa. Tugasnya banyak banget. Emang kamu disuruh ngerjainnya sendirian? Enggak sih, ini tugasnya berkelompok. Tapi kalau sama orang lain jadinya lebih susah. Soalnya kan apalagi kalau mereka itu nggak mau diajak kerja sama. Mendingan ngerjain sendiri, aku juga pasti bisa. Tapi buktinya kamu jadi pusing sendiri kan? Nih Selin kan udah kasih tahu ya, kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan makhluk yang tinggal sendiri. Kita itu hidup butuh bantuan orang lain. Sama di Alkitab juga dikasih tahu kalau kita itu adalah satu tubuh Kristus. Gak mungkin tangan bergerak sendiri, kaki bergerak sendiri. Kita itu harus bekerja sama supaya bisa berfungsi dengan baik. Sama kayak manusia juga kayak gitu, harus bekerja sama. Ngerti kan? Ngerti Kak. Jadi supaya kita bisa mencapai tujuan, kita nggak bisa kerja sendiri ya. Betul. Kita harus bersatu dan kerja sama. Selama ini aku kira aku itu bisa ngerjain semuanya sendiri. Tapi emang sulit sih. Sepertinya kerjasama akan membuat ini semua jadi lebih mudah. Betul. Ya udah deh, aku coba cari teman. Makasih ya Kak. Sama-sama. Yaudah nih, kan Anda bantuin. Disalin Iya, juga. iya kayak gitu ya benar. Nanti kita Ngerti nggak tinggal saya? bikin gitu aja. Bisa juga di situ. Iya isi juga ya. Kelompok kalian masih butuh orang nggak? Masih banget. Kamu mau ikut? Boleh kok gabung aja. Biar cepat kelar juga tugasnya. Iya. Iya benar, biar cepat selesai. Oke, aku ambil kursi dulu ya. Iya. Oke. Tembok apa ya ini? Pasti sih ini dari Alkitab. Oh, mungkin aku bisa cari di aplikasi yang punya Superbook itu tuh. Apa ya namanya? Oh iya. Ini dia. Kita cari. Ketemu! Ternyata benar-benar itu dari Alkitab. Itu namanya tembok Yerusalem yang hancur di zamannya Nehemia. Wah, keren banget sih aplikasi ini. Kalian tahu nggak aplikasinya? Iya, itu. Betul, Superbook Kids Bible. Kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang seru pakai aplikasi ini loh. Bukan cuma Alkitab aja, ada juga tokoh Alkitab. Terus kita juga bisa main games dan ada video animasi. Ayo download sekarang supaya kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang seru. Jadi promosi detektif. Maaf ya, soalnya kalau ada yang keren-keren gitu harus dibagiin. Lanjut ke topik kita.
Tadi apa namanya? Oh betul, tembok Yerusalem. Kalian ingat nggak sama ceritanya Nehemia? Kalau kalian lupa, kalian bisa klik thumbnail yang ini ya. Nih, kita lihat kisah singkat dan penjelasan sejarahnya dari Joya. Ayo kita lihat sama-sama. Ceritakan yang kau tahu mengenai orang-orang Yahudi yang lolos dari penjara di Babel. Dan bagaimana keadaan Yerusalem? Aku Joy. Di awal petualangan kita, Nehemia berada di Susa, ibu kota Persia, letaknya sekitar 900 mil dari Yerusalem. Kisah tentang bagaimana orang Yahudi tinggal jauh dari Yerusalem berawal dari 140 tahun sebelumnya ketika Raja Nebukadnezar menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Dalam sejarah Yahudi, zaman itu disebut masa pembuangan. Sementara sebagian orang berada di Yudea dan sisanya tersebar di kerajaan Babel atau mereka lari ke Mesir. Raja Nebukadnezar memerintah di seluruh Babel. 3 orang buangan Israel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi pelayan raja. Raja Nebukadnezar berubah ketika melihat iman ketiga orang itu. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya. Ini adalah Tawarik Babel, sebuah kumpulan prasasti, yaitu catatan kampanye militer Nebukadnezar, termasuk serangannya ke Yerusalem. 50 tahun kemudian, Raja Kores dari Persia mengalahkan Babel dan mengambil alih kerajaan itu. Nabi Yesaya menubuatkan tentang masa pembuangan. Bahkan dia berkata bahwa Raja Kores akan mengalahkan Babel 200 tahun sebelum itu terjadi. Prasasti ini menceritakan kemenangan Kores atas Babel, juga mencatat berbagai hak manusia, termasuk kebebasan beragama, yang diberikan Kores pada orang-orang di bawah pemerintahannya. Kores mengizinkan orang pembuangan untuk kembali ke Yerusalem dan mulai membangun bait. Bahkan, dia juga setuju untuk membiayai perbaikan bait. Beberapa tahun setelah Kores meninggal, Raja Darius dilantik dan memimpin kerajaan Persia. Lalu, kelompok Yahudi kedua pulang kembali ke rumah dan kali ini mereka menyelesaikan perbaikan bait. Ketika Raja Darius mati, kekuasaan turun ke putranya Ahasveros. Dia adalah raja di zaman Ester. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Ester. Apa keinginanmu? Akan aku kabulkan. Artasasta, putra Ahasveros, menjadi raja. Dialah yang dilayani oleh Nehemia. Raja Artasasta berkuasa lebih lama dari raja Persia lainnya. Dia dikuburkan di makam ini di dalam tembok batu. Makamnya berada di sebelah Raja Darius dan Ahasveros. Mereka dikuburkan di utara Persepolis atau Iran masa kini. Ia memberiku surat dari raja yang meluluskan permintaannya. Juga kita harus memberikan kayu untuk ide gilanya itu. Nehemia tahu kalau orang-orang akan menentang rencananya, tapi dia mendapat surat jalan yang menjamin barang siapa yang mengganggu Nehemia akan dihukum. Dan Sanbalat harus berpikir keras untuk menghentikan Nehemia. Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Tugas untuk membangun kembali tembok di sekeliling kota cukup menakutkan, terutama untuk mereka yang belum berpengalaman. Tapi dengan penyertaan Tuhan dan kerjasama yang baik, temboknya bisa selesai dengan sangat cepat. Dan bagian dari bangunan itu masih bertahan sampai sekarang, 2.500 tahun kemudian. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Mari kita lihat apalagi yang bisa kita pelajari dari Nehemia dan tembok Yerusalem. Orang-orang tahanan yang kembali menghadapi banyak masalah. Dan mereka dipermalukan. Tembok Yerusalem telah runtuh dan gerbangnya terbakar. Sebuah kota tanpa tembok berarti tidak punya pertahanan. Walaupun beberapa orang kembali ke Yerusalem, mereka tidak akan bisa bertahan tanpa tembok. Nehemia adalah juru minuman raja. Tuhan menaruh Nehemia di posisi yang tepat untuk tugas ini. Tugas dari juru minuman raja adalah memilih dan memastikan minumannya tidak beracun. Jadi raja pasti mempercayai juru minumannya. Raja Artasasta cukup percaya pada Nehemia sehingga menjadikannya gubernur Yudea dan mengizinkannya membangun tembok. Jika ia berhasil, kita akan kehilangan kuasa kota ini.
Tetangga Yudea tidak suka tembok dibangun. Sanbalat adalah bupati Samaria sampai ke utara. Tobia orang Amon adalah bupati Gilead ke barat. Dan Geshem adalah orang Arab yang menguasai Arab ke selatan. Surat ini berasal dari zaman itu yang dibuat oleh komunitas Yahudi di Mesir menunjuk pada Sanbalat bupati Samaria. Mangkuk perak ini terukir nama Geshem dan menjadi hadiah dari keturunan Geshem untuk pemerintah Mesir. Aku telah mengirim 4 pesan untuk memancingnya ke lembah Ono untuk membunuhnya. Ono adalah daerah yang letaknya 7,5 mil dari Java. Ini dianggap sebagai daerah netral, tapi Sanbalat ingin menjauhkan dan mencelakai Nehemia. Tapi beruntung, Nehemia tidak terjebak. Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Musuh Nehemia mencoba untuk menyebarkan kebohongan. Mereka berharap kalau Raja Persia percaya, Raja akan membunuh Nehemia. Ukiran Raja Darius di tembok ini berasal dari Iran. Ukurannya 18 meter. Ditulis dalam 3 bahasa, berisi peringatan bagi siapapun yang ingin maju melawan Persia. Musuh Nehemia mencoba mengejek, berbohong, dan bersekutu untuk menghentikan pembangunan tembok. Tapi mereka gagal. Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita, tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Lewat doa, hikmat, dan kewaspadaan, Nehemia siap untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Janjinya yaitu jika umatnya bertobat dan mengikuti perintahnya, maka orang-orang Israel yang tersebar akan kembali ke negeri nenek moyang mereka. Mereka akan pulang ke Yerusalem yang telah bangkit dari kehancuran dan kekalahan. Saat mereka mendekati tembok-tembok ini dan memasuki gerbang-gerbang yang gagah ini, mereka akan menjadi semakin makmur melebihi nenek moyang mereka. Ternyata kerjasama Nehemia dengan orang Yahudi lainnya menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dalam membangun dan memperbaiki komunitas. Kenapa? Karena kondisi mereka saat itu sudah ketakutan, hancur, bahkan juga ada yang gak suka. Tapi mereka semua mau bekerja sama. Jadi sudah tidak ada lagi ketakutan-ketakutan itu. Mereka jadi lebih kuat. Ketika semua orang menjadi seperti itu, lingkungan, komunitas, dan pertemanan kita juga yang tadinya hancur bisa menjadi lebih baik, lebih kuat, dan semakin sehati. Jadi dengan bekerja sama kita bisa membangun komunitas karena kita saling melengkapi kalau ada yang lemah, ada yang kekurangan, sehingga pertemanan kita, komunitas kita juga bisa bersatu dan menjadi semakin lebih baik. Wah, itu ternyata jawabannya. Semuanya sudah terjawab. Saatnya kita ketemu sama Kak Happy. Ayo! Permisi Kak Happy. Detektif Nanda, hai juga ejen-ejen juga yang ada di rumah. Udah tahu pasti kan kalian kesini karena sudah menemukan arti dari 3 clue. 3 clue ya? Betul banget Kak Happy. Iya. Jadi hari ini tuh aku sama ejen-ejen berhasil menjawab pertanyaan tentang kenapa kita itu harus bekerja sama. Iya. Sebentar kan Nanda, aku mau dengar dari ejen-ejen deh. Kak Happy juga mau kasih kuis nih sekalian. Oh, iya. Nah, kalian juga bisa jawab di tab community yang ada di channel Superbook Indonesia ya. Makanya adik-adik yang ada di rumah supaya mau ikutan kuis ini harus di apa? Subscribe. Harus di subscribe Superbook Indonesia supaya bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Betul. Nah, adik-adik ini dia pertanyaannya. Nah, yang pertama, apa aja 3 alasan kenapa kita harus bekerja sama? Nah, yang kedua, tembok apakah yang rubuh? Kalau tadi dengerin pasti pada tahu. Pasti tahu ya. Nah, yang ketiga, siapa yang mau membangun tembok tersebut? Jadi adik-adik siapa yang ikutan Superbook Kids Club hari ini pasti tahu setiap pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang keempat adalah apakah dia berhasil
Dan kenapa dia bisa berhasil ya? Apa ya? Pasti bisa dijawab. Dan langsung aja dijawab di tab community yang ada di sini. Ya, nanti ada linknya. Jadi bisa diklik langsung. Oke. Ayo Ijen jawab ya. Kalian kalau misalnya tadi ngikutin semua pasti bisa jawab Pasti. di community tab. Oke Kananda. Dan ngomong-ngomong soal kerjasama nih, sebagai anggota tubuh Kristus kita juga harus kerjasama dengan senang hati. Karena bukan hanya untuk diri kita atau untuk komunitas kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Kak Nanda. Betul banget. Begitu. Nah Kak Nanda tahu nggak lagu yang namanya Kerjasama? Tahu nggak? Tahu. Waktu masih kecil pasti diajarin dia. Oke. Nah adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Tapi berdiri dulu dong. Oke. Yuk sama-sama ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah. Kita kerja sama-sama. Oke. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya dari awal ya. Oke. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah. Pengen satu kali lagi deh Kananda ya. Oke ya. Ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang. Kita kerja sama-sama. Oke. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Wow. Tepuk tangan dong. Keren kan? Wah, pasti Iya. kalau kita kerja sama-sama, pekerjaan kita jadi lebih ringan. Betul. Hati kita juga jadi lebih Senang. Wah, terima kasih Kak Hevi lagunya. Terima kasih juga Kananda. Terima kasih juga Ijen sudah membantu Detektif Nanda menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Kita juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka semua. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jangan lupa juga untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media dan juga jangan lupa di subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan juga bagikan kepada semua teman-teman atau kasih tahu sama teman-teman yang belum follow dan yang belum subscribe juga. Oke, Kananda. Oke deh Kak Hevi dan Ijen, misi kita hari ini selesai. Kalau kalian punya pertanyaan nih, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu Detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Hevi pamit. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dadah. God bless you. Bye-bye.